Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis untuk P3K sesuai dengan kisi-kisi resmi Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terbaru khusus untuk jabatan operator layanan operasional dan pengelola layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru seperti ini ya, sesuai dengan kisi-kisi Menpan, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan klik linknya, nanti akan terhubung otomatis kepada admin. Konfirmasi dan laporkan jabatan yang dilamar, nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknis terbaru sesuai dengan kisi Menpan RB. Baik rekan-rekan, kita langsung saja membahas soal-soal kompetensi teknis. Untuk tahap awal kita bahas soal operator layanan operasional, nanti akan kita lanjutkan dengan soal pengelola layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin ikut serta dan latihan menjawab soal, saya persilakan menuliskan pilihan jawaban yang kira-kira benar di kolom komentar video ini. Baik rekan-rekan, setelah sebelumnya kita membahas topik pertama sesuai dengan kisi Menpan RB, untuk video kali ini kita bahas topik kedua dari kisi-kisi Menpan RB khusus untuk jabatan operator layanan operasional. Pertanyaan yang pertama, soal nomor 100. Operator menerima sarana dan prasarana dalam jumlah yang sesuai dengan dokumen pengiriman, namun ada beberapa barang yang tampak kotor. Apa yang harus dilakukan oleh seorang operator? A. Menerima barang yang kotor tanpa melaporkan dan tidak melakukan apa-apa. B. Membersihkan barang dan menyimpannya tanpa melaporkan kondisi tersebut. C. Melaporkan kondisi barang yang kotor kepada bagian pengadaan dan mencatatnya dalam laporan penerimaan. D. Mengabaikan kondisi barang dan melanjutkan administrasi. E. Mengembalikan barang yang kotor kepada pemasok. Silakan untuk soal nomor 100, kira-kira jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah melaporkan kondisi barang yang kotor kepada bagian pengadaan dan mencatatnya dalam laporan penerimaan. Penjelasannya, kondisi barang yang kotor itu harus dilaporkan meskipun tidak mengganggu fungsi barang tersebut. Hal ini penting agar tidak ada masalah dalam prosedur penerimaan dan dapat dipastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik. Lanjut ke soal nomor 101. Pertanyaannya adalah, jika operator menemukan bahwa ada barang yang diterima dengan kekurangan dalam jumlah sesuai dokumen pengiriman, namun barang tersebut masih dalam masa tenggang untuk klaim, apa yang harus dilakukan oleh operator? A. Menyimpan barang dan tidak melaporkan kekurangan tersebut. B. Menyimpan barang dan menunggu proses klaim selesai. C. Melaporkan kekurangan jumlah kepada bagian pengadaan untuk segera dilakukan klaim kepada pemasok. D. Menggunakan barang yang kurang tanpa melaporkan kekurangan. E. Mengembalikan barang dan menunggu instruksi lebih lanjut. Silakan untuk soal nomor 101, jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah C, yakni melaporkan kekurangan jumlah kepada bagian pengadaan untuk segera klaim kepada pemasok. Kekurangan jumlah barang harus segera dilaporkan agar klaim dapat diajukan kepada pemasok sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masa tenggang klaim. Baik rekan-rekan, untuk soal nomor 102 ini itu hampir mirip dengan soal nomor 101 tadi. Jadi ada kekurangan pada saat penerimaan barang. Nah, dalam kondisi tersebut apabila rekan-rekan menemukan soal serupa di saat ujian nanti, melaporkan kepada instansi terkait atau bagian terkait adalah salah satu langkah yang penting dan pertama untuk diambil. Kita lanjut ke soal nomor 102. Operator menerima barang yang sudah diproses melalui pengiriman sesuai dengan dokumen. Namun saat memeriksa barang, operator mendapati barang tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Apa langkah pertama yang harus diambil operator?
A. Menggunakan barang yang tidak sesuai dengan standar kualitas. B. Melaporkan ketidaksesuaian kualitas barang kepada bagian pengadaan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. C. Menyimpan barang dan tidak melaporkan ketidaksesuaian kualitas. D. Mengembalikan barang kepada pemasok tanpa melaporkan. E. Mengembalikan ketidaksesuaian kualitas dan menunggu instruksi lebih lanjut. Sekira untuk soal nomor 102 ini hampir mirip dengan soal-soal sebelumnya, yakni jawaban yang paling tepat adalah B, yakni melaporkan ketidaksesuaian. Jadi intinya apabila rekan-rekan menemukan pada saat penerimaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen lalu ada kekurangan, maka tindakan yang paling tepat adalah melaporkan ketidaksesuaian kualitas barang kepada bagian pengadaan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, di sini kita lihat jawaban yang benar adalah B. Baik, kita lihat jawab soal nomor 103. Setelah menerima sarana dan prasarana, operator menemukan bahwa beberapa dokumen pengiriman tercatat tidak sesuai dengan item yang diterima. Apa yang harus dilakukan oleh operator? A. Menerima barang dan melanjutkan penerimaan tanpa memeriksa lebih lanjut. B. Menerima barang dan melaporkan ketidaksesuaian dokumen kepada bagian pengadaan untuk diklarifikasi. C. Menyimpan barang dan tidak melaporkan ketidaksesuaian. D. Mengembalikan barang tanpa melaporkan kepada pihak terkait. E. Mengganti dokumen pengiriman sesuai dengan barang yang diterima. Untuk soal nomor 103, silakan jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah menerima barang dan melaporkan ketidaksesuaian dokumen kepada bagian pengadaan untuk diklarifikasi. Penjelasannya, ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan dokumen pengiriman itu harus segera dilaporkan agar bagian pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Kesimpulannya rekan-rekan dari soal-soal seperti ini, ya ini adalah topik pertama dari kisi-kisi Menpaner B. Apabila kita ditemukan dengan soal ada kekurangan pada saat penyerahan sarana dan prasarana, maka tindakan yang paling tepat adalah melaporkan kondisi tersebut kepada bagian pengadaan, ya, agar dapat melakukan klarifikasi dan mengambil langkah lebih lanjut. Baik rekan-rekan, demikian untuk soal operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal serupa, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Selanjutnya kita bahas soal pengelola layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang melamar pada jabatan ini, kita akan bahas seleksi atau soal kompetensi teknis untuk jabatan pengelola layanan operasional. Rekan-rekan sekalian, untuk pengelola layanan operasional ini terdapat beberapa kisi, ya, beberapa topik materi sesuai dengan surat edaran Menpaner B. Yang pertama adalah menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional. Yang kedua, menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional. Yang ketiga, memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Yang keempat, mengoperasikan peralatan operasional. Yang kelima, memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap soal pengelola layanan operasional dengan topik-topik materi seperti ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan laporkan jabatan rekan-rekan, nanti admin akan menyiapkan soal-soal kompetensi teknis berdasarkan topik-topik materi seperti ini. Begitupun dengan jabatan-jabatan lain, nanti akan disesuaikan dengan topik materi yang telah dikeluarkan oleh Menpaner B melalui surat edaran terkait dengan materi seleksi kompetensi teknis untuk seleksi P3K pada tahun ini. Demikian video ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.